teman-teman, balik lagi sama aku Sani. Nah, setelah kemarin aku upload konten persiapan aku hitbah, terus persiapannya harus apa aja, ternyata banyak juga yang komen dan juga tertarik sama videonya. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan bahas persiapan aku dalam mempersiapkan pernikahan aku yang sudah terlaksana di bulan Agustus sebenarnya. Tapi karena aku alhamdulillah dikasih kepercayaannya tuh cepat dan moodnya itu nggak ada untuk bikin video, jadi aku putusin untuk sekarang aja bikin videonya. Agak telat sih, tapi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa ngebantu kalian yang mau menikah itu ada gambaran atau bisa mempersiapkannya dengan baik. So, sebelum kita ke videonya, tolong dong kalau misalnya kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu, ditekan dulu tombol merahnya, dikasih like dan juga komen kalau kalian punya pertanyaan buat aku. Oke? So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's go to the video. Nah, teman-teman, jadi dalam mempersiapkan pernikahan di sini aku udah nulis beberapa note ya, apa aja yang harus disiapkan. Jadi, tonton terus sampai selesai videonya supaya tidak ketinggalan info-infonya. Oke. Hal yang pertama di sini, ketika kalian memutuskan untuk menikah setelah hitbah ataupun tidak ada hitbah, kalian harus tahu dulu dan harus menentukan dulu tanggal pernikahannya. Jadi kalian harus diskusi kedua keluarga besar kalian mau di tanggal berapa untuk acara pernikahannya gitu. Nah, terus yang kedua di sini setelah kalian udah tahu nih kapan kalian nikah, langkah selanjutnya yaitu kalian harus tentukan dulu budgetnya berapa yang kalian punya gitu. Jadi harus diskusi sama keluarga. Next, selanjutnya yaitu survei WO dan vendor-vendor. Setelah tahu budget yang aku punya itu sekian atau berapa gitu, aku langsung nulis di buku gitu ya. Ini adalah buku jurnal aku. Jadi aku nulis semua persiapan pernikahan aku itu di buku ini gitu. Untuk survei WO dan juga vendor-vendor itu gampang banget sebenarnya, asalkan ada kemauan. Jadi kalian tinggal searching aja di Instagram itu, di sosial media, mau di Instagram atau Facebook atau WhatsApp. Kalau kalian udah punya, kalian langsung survei berapa harga per vendornya. Kalau kemarin sih pas aku kebetulan lagi ada wedding festival gitu, jadi aku bisa langsung sekalian minta brosur ke WO atau vendor-vendornya gitu. Jadi kayak gampang gitu loh. Next, setelah kita tahu nih harga per vendornya berapa, selanjutnya itu atur budgeting. Jadi kalau di sini aku kan belum pasti mau pakai WO atau enggak gitu kan. Jadi kalau kemarin tuh aku kayak lebih ke mengatur mana nih yang lebih efisien dan lebih efektif gitu. Kalau kemarin di sini aku kayak bikin beberapa planning gitu. Ada yang full package-nya itu memang dari WO. Jadi dari awal sampai akhir tuh pakai WO ada. Terus ada juga yang non WO. Jadi kita booking vendor-vendornya itu sendiri. Terus juga ketiga itu aku bikin budgeting buat pakai WO tapi cateringnya itu sendiri, karena kan berhubung kalau pernikahan itu yang paling membengkak dana itu ada di catering kan. Nanti aku bakalan liatin deh ya foto atau misalkan rincian gimana sih yang aku bikin ketika aku atur budgeting. Aku bakalan simpen di sini fotonya. Kalau misalkan kalian udah atur budgetingnya, mana berapa yang pakai WO, berapa non WO, dan berapa kalau mix gitu ya. Lalu kalian bisa langsung diskusin aja ke keluarga kalian, ke orang tua kalian. Karena kebetulan kalau kemarin aku nikahan itu memang aku yang urus sendiri, jadi keluarga dan orang tua itu memang tahu jadi aja gitu, tahu oh iya oke, diskusiin. Kalau memang udah fix dengan orang tua itu baru kita booking gitu ya. Terus langkah selanjutnya yang kelima, kalau kemarin aku udah kayak fix banget pakai WO gitu. Jadi aku langsung booking WO, atau misalkan kalau misalkan kalian fixnya sendiri tanpa WO, juga kalian bisa langsung booking ke vendor-vendornya gitu ya. Karena untuk kayak nge-keep tanggalnya gitu loh. Kalau misalkan apalagi di musim-musim pernikahan kan kayak full gitu, takutnya vendor yang kalian inginkan itu tidak lagi nggak
kosong gitu di tanggal tersebut. Next, di sini setelah booking WO atau vendor, aku di sini langsung bikin konsep pernikahan apa sih yang aku pengenin dan apa aja gitu acara yang aku pengenin. Jadi setelah aku booking vendor, aku di sana langsung konsepin mau kayak apa, dan kebetulan aku kan memang nikahnya di rumah gitu kan. Jadi kayak pelaminannya itu mau seperti apa, konsepnya mau seperti apa, aku langsung konsepin sekaligus aku langsung gambarin. Jadi aku tuh tahu kira-kira tendanya itu habis berapa meter ke berapa meter gitu, kayak panggungnya itu mau di mana. Jadi nanti enak gitu ketika kita konsul sama WO dan juga vendornya, apalagi bagian dekorasi itu kita udah fix loh, ini tempatnya mau ini, mau di sini, mau di sini. Misalkan pelaminannya mau ngadep kemana, jadi kita udah enak banget. Jadi nggak terlalu kayak bingung gitu. Pokoknya banyak searching aja sih kuncinya gitu. Terus selanjutnya di sini, setelah kita buat konsepan, kita udah tahu kan pernikahan kita tuh mau kayak gimana gitu. Nah, setelah itu aku bikin list daftar kebutuhan atau keperluan wedding yang memang tidak include ke WO. Kayak seserahan, itu kan nggak include ke WO. Terus kayak apalagi souvenir, terus barang-barang DIY, karena kebetulan aku ada beberapa barang-barang yang DIY, termasuk undangan dan juga souvenir aku DIY sendiri. Terus mahar, dress code buat bridesmaid, karena aku kemarin nggak pakai bridesmaid, maksudnya nggak diseragamin gitu, jadi nggak ada. Tapi kalau misalkan kalian pengen, itu harus banget kalian budgeting gitu, kalian harus banget persiapin gitu. Terus kayak pre-wed kemarin aku di luar paketan dari WO, karena kebetulan aku kan bisa make up sendiri, maksudnya aku masih bisa lah make up sendiri meskipun nggak terlalu bagus gitu ya, tapi kan namanya foto juga punya kepuasan sendiri gitu. Terus kebetulan dari vendor make up aku dan juga wedding dress aku itu aku dapat kayak free 1 gaun pre-wed gitu, dan ya udah aku ambil aja gaunnya, aku make up sendiri, terus aku minta tolong ke temen aku buat fotoin gitu. Jadi kayak lebih lebih hemat aja gitu ketimbang kita ngambil paketan pre-wedding, percaya itu jauh banget gitu. Terus aku juga nyetak sendiri fotonya. Nanti aku bakalan bahas, kalau misalnya kalian mau komen di bawah, aku bakalan bikin video selanjutnya mengenai detail daripada apa aja sih yang aku persiapin yang di luar dari WO gitu ya. Next, terus juga kayak administrasi, terus kayak kalau di aku kan ada yang namanya nyambungan tuh apa ya, kayak tamu itu datang sebelum waktunya, maksudnya hari H-1-nya, terus kayak dikasih makanan gitu kan. Nah, itu juga harus kalian pisahin untuk budgetnya gitu, karena itu di luar daripada budget yang udah disiapin untuk WO gitu ya. Nah, setelah itu langsung ke list undangan. Jadi kalau aku sendiri, aku nggak langsung booking cateringnya tuh sekian ribu atau sekian ratus porsi gitu. Jadi kayak aku keep dulu 500, kasih contoh. Terus aku list undangan, kira-kira siapa aja yang mau diundang gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu buat kepanitiaan keluarga, karena untuk kalau pakai WO itu kita nggak cuman pakai kita nggak bisa ngandelin WO seutuhnya gitu. Jadi kita juga harus ada penanggung jawab panitia dari keluarga. Jadi nanti ada kayak koordinasinya itu balance gitu loh antara WO dan juga keluarga buat kelancaran acaranya kita juga gitu. Nah, itu sih langkah-langkah yang aku lakuin saat persiapan pernikahan aku gitu. Nah, aku persiapan dari hitbah ke nikah itu kan sekitar 7 bulan ya, jadi agak lama sih. Jadi aku bener-bener nyicil banget dari setelah hitbah. Itu aku langsung kayak nyiapin ngekonsep, terus kayak aku pengennya apa aja, aku list semua, aku tuangin semuanya di buku gitu. Kayak seserahan aku mau apa aja, aku tulis semuanya di buku. Jangan sampai kayak bikinnya itu dadakan gitu, karena menurut aku benar-benar perlu dipersiapkan dengan matang gitu ya. Nah,
Kayaknya segitu dulu untuk persiapan pernikahan yang aku lakuin kemarin. Nah, kalau kalian pengen aku bahas lebih detail lagi, komen di bawah, aku bakalan bikinin video buat kalian khusus apa aja yang aku DIY dan lebih detailnya tuh seperti apa gitu ya. So, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa klik subscribe, tombol merahnya, bantu aku buat terus semangat bikin video lagi gitu. Gitu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mau nikah, yang lagi persiapan, deg-degan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga kemudahan. Ya, so thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye-bye!